Dari ide awal sampai hasil akhir, ini adalah perjalanan lengkap pembuatan video profile dashboards. Kalau kalian penasaran gimana caranya bikin video yang efektif untuk brand atau bisnis kalian, nonton video ini sampai habis ya. Mungkin kalian berpikir, kenapa video profile untuk perusahaan olahraga? Well, di dunia sekarang ini, video is king. Video adalah cara terbaik untuk bisa connect sama audiens kalian, build brand kalian, dan menunjukkan keunikan dan kelebihan dari brand kalian. Dan untuk dashboards yang punya beberapa pilar produk dan service, video adalah pilihan yang paling tepat. Project ini special karena dashboards itu adalah bisnisnya teman saya. Dan pas dia minta dibuatkan video, dia masih belum tahu harus mulai dari mana. Jadi buat saya, sebelum saya mikirin produksi, atau before I even touch a camera, saya mulai dengan salah satu proses yang paling penting, yaitu pre-production. Trust me, pre-production adalah fondasi dari setiap project video yang sukses. This is where the magic happens. Dan langkah pertama di setiap pre-production yang saya lakukan adalah listen, dengerin dulu. In this case, saya gali lebih dalam tentang dashboards. Apa yang membuat mereka unik, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana video bisa menyampaikan cerita mereka dengan efektif. Banyak banget PR pre-production yang harus dilakukan. Ini kayak lagi menyusun puzzle, cari tahu cara terbaik untuk menampilkan kekuatan dan kepribadian mereka. Salah satu pilar utama dari dashboards adalah in-house training program mereka. Yang pertama ada aquatic untuk dewasa dan anak-anak, ada juga basket, ada juga tenis, dan ada lari. Dan cara yang terbaik untuk meng-highlight masing-masing program ini adalah dengan mendapatkan penjelasan langsung dari masing-masing coach di setiap program mereka. Dan karena program olahraganya beda-beda, pastinya pelatihnya pun beda. Jadi salah satu tantangan terbesar adalah penjadwalan. Saya harus bisa menjadwalkan Talking Heads video dengan 5 pelatih yang berbeda, di mana masing-masing pelatih punya jadwal sibuknya sendiri-sendiri. Dan selain itu, begitu saya tahu harus syuting dengan semua pelatih, yang langsung kepikiran sama saya adalah waktu yang terbaik untuk meng-capture energi dan semangat dari masing-masing program ini adalah pada saat sesi latihan sedang berlangsung. Selain itu, saya juga harus mikirin kapan untuk reki atau survei lokasinya sebelum hari H buat ngecek situasi pencahayaannya seperti apa di masing-masing lokasi, supaya saya bisa menentukan hal-hal seperti waktu yang terbaik untuk syuting dan peralatan apa yang harus dibawa. Dan karena sebagian besar syutingnya outdoor, saya harus siap dengan tantangan syuting menggunakan natural light. Oke, setelah saya lakukan semua itu dan mapping semuanya dengan baik, saya langsung komunikasi dengan setiap pelatih dan berhasil mendapatkan jadwal yang pas buat semua coach di minggu yang sama tapi harinya yang berbeda. Ini penting, karena kalau nggak di minggu yang sama, saya harus nunggu di minggu berikutnya atau mungkin di minggu berikutnya lagi. Bisa kacau semuanya. Intinya tantangan logistik project ini tuh cukup rumit. But hey, sedikit tantangan malah bikin saya jadi lebih bersemangat. Dan setelah semua persiapan selesai, kita masuk ke tahap produksi. Tapi syutingnya outdoor. Itu bisa jadi tantangan yang besar. Yes, ingat kan saya bilang kalau sebagian besar program pelatihan mereka itu rata-rata di outdoor. Situasi ini menghadirkan serangkaian tantangan yang baru, terutama di pencahayaan. Cahaya alami emang bagus, tapi isunya dengan cahaya alami adalah tidak bisa diprediksi. Pas kita lagi survei, langitnya cerah, pada saat syuting bisa berawan, atau sebaliknya. Dan ingat kan, saya tuh syuting dengan jadwal yang sudah fix. Semua coach di minggu yang sama, harinya yang beda. Kalau berubah bisa kacau semua persiapan yang sudah dikerjakan. Jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang konsisten, saya harus siap menghadapi situasi apapun. Saya tahu nggak bisa bawa peralatan lighting yang lengkap ke setiap lokasi. Jadi saya harus bisa mengemas semua peralatan lighting saya secara strategis. Dan peralatan lighting yang paling krusial yang saya bawa adalah 5-in-1 reflector. Yes, reflektor. Kenapa? Karena alat ini tuh simple banget tapi banyak banget gunanya. Bisa berfungsi sebagai diffuser untuk melembutkan sinar matahari, bisa juga untuk flag untuk mengkontrol bayangan, dan bisa juga untuk reflektor memantulkan cahaya ke tempat yang saya butuhkan. Intinya saya harus bisa kerja dengan cahaya yang tersedia dan harus bisa membentuknya untuk mendapatkan tampilan yang saya inginkan. Dan reflektor adalah solusi yang tepat buat saya di saat itu. Tantangan lainnya adalah bekerja dengan para pelatih. Mereka tuh luar biasa di bidang mereka masing-masing. Tapi sebagian besar nggak biasa berada di depan kamera. Jadi saya harus memastikan mereka merasa nyaman dan merasa percaya diri. Sebelum syuting, saya sudah kasih skripnya ke mereka. Saya pastikan mereka menguasai semua materi skripnya. Dan saya selalu bilang ke mereka kalau bisa jangan dihafalin, tapi lebih baik dimengerti. Dan saya juga berikan kebebasan untuk mereka untuk mengubah kata-katanya sesuai dengan karakter dan gaya bicara mereka masing-masing. Selain itu, konsepnya saya buat seperti tanya jawab. Hal ini akan memudahkan mereka ketika berada di depan kamera, karena mereka jadinya kayak lagi ngobrol sama saya instead of lagi menjelaskan sesuatu di depan kamera yang biasanya bikin orang jadi lebih gugup. Lalu kalau ngomongin skrip, saya juga bantu memastikan kalau pesannya itu harus jelas, ringkas, dan menarik. Karena tujuannya adalah menangkap esensinya dashboards dan semangat mereka dalam membantu orang mencapai tujuan fitness mereka. Intinya adalah saya harus bisa meng-create situasi yang nyaman untuk para coach sebelum dan pada saat syuting. Tapi syuting itu bukan cuma soal gambar.
audio juga nggak kalah penting. Dan di lokasi outdoor, itu tantangan baru lagi. Ada suara angin, ada suara traffic, ada suara burung lah. Jadi saya harus memastikan memiliki peralatan dan teknik yang tepat untuk menangkap audio yang bersih dan yang jernih. Kalau kata mentor saya, audio is half of the viewing experience. Audio adalah setengahnya pengalaman menonton. Punya visual yang keren itu penting, tapi kalau audionya jelek, kualitas video langsung berkurang setengahnya. Dan di project ini, karena banyak scene dilakukan di outdoor, jadi saya harus pastikan audio tetap bersih. Jadi pertama saya menganalisa dulu lokasi syutingnya. Habis itu saya bisa menentukan alat rekam audio apa yang tepat untuk di lokasi-lokasi tersebut. Saya memutuskan untuk menggunakan field recorder Zoom H1 saya, yang ini, dan dikombinasi dengan lav mic dari Rode ini. Ini sudah saya miliki dari tahun 2017. Yes, alat audio ini memang lumayan jadul, tapi sangat-sangat reliable kalau berdasarkan pengalaman saya ya. Tapi mungkin kalau sekarang buat saya atau mungkin buat sebagian besar kalian di sana akan menggunakan alat-alat yang lebih ringkas seperti ini. Ini banyak banget yang kecil-kecil seperti ini dari Holy Land, dari DJI, banyak banget lah. Tapi video ini bukan tentang equipment review. Saya cuma mau jelasin karena jadwal syuting projectnya itu padat dan saya cuma berdua waktu itu sama tim saya di produksi ini. Jadinya saya harus membawa alat-alat yang praktis dan ringkas seperti ini. Kalau bawa boom mic yang setupnya lebih ribet dan makan waktu, itu akan sangat tidak praktis, malah bisa membuat proses produksi terhambat. Oke, setelah saya sudah bawa audio yang praktis dan ringkas, next stepnya yang paling penting adalah saya harus memastikan settingan gain audionya tuh harus presisi. Dan juga selalu memonitor suaranya supaya untuk mastiin nggak ada noise yang mengganggu. And that's it, itu adalah proses produksinya. Setelah proses produksi selesai, kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu post-production. Salah satu tantangan terbesar dalam post-production di project ini adalah color atau warna. Karena syutingnya di lokasi yang berbeda, ada yang dominan merah, ada yang dominan hijau, ada yang dominan biru. Udah gitu kondisi lightingnya pun berbeda juga, jadi saya harus memastikan semuanya terlihat kohesif dan konsisten. Rasanya tuh kayak lagi menyusun puzzle visual, memastikan warnanya mengalir dengan mulus dari satu adegan ke adegan yang berikutnya. Dan aspek penting lainnya adalah memilih musik yang tepat. Music can make or break a video. Jadi saya habiskan banyak banget waktu untuk mencari track musik yang sempurna yang bisa menangkap energi dan semangat dari dashboards. Musiknya harus ceria, harus motivating, dan harus menginspirasi. Tapi post-production itu nggak cuma tentang hal-hal yang teknis. Ini juga tentang storytelling. Dan karena saya terlibat langsung dari pre-production dan production-nya, ini memudahkan saya menceritakan visinya dashboards ketika ngedit. Saya tahu persis pesan apa yang ingin disampaikan. Saya tahu klip apa yang harus dipakai. Dan saya juga tahu visual effects apa yang diperlukan untuk mengenhance pesan yang ingin disampaikan. Intinya adalah mewujudkan visinya dashboards. Hasilnya, meskipun budgetnya sedikit challenging dan tantangan teknisnya itu cukup banyak, saya sangat bangga dengan hasil akhirnya. Kita berhasil meng-create suatu video yang benar-benar menangkap esensinya dashboards, semangat mereka, energi mereka, dan komitmen mereka dalam membantu orang mencapai tujuan fitness mereka. Dashboards pun senang dengan hasil videonya. Bisa dilihat dari review yang mereka berikan kepada saya. So, catatan atau pelajaran penting yang saya mau share ke kalian yang sedang berencana untuk bikin video profile untuk usaha atau perusahaan kalian. Yang pertama, preparation, preparation, and preparation. Persiapan itu penting dan sangat-sangat penting. Antisipasi semua tantangan dan selalu prepare untuk worst case scenario. Kalau in my case di project ini adalah pencahayaan dan audio. Mungkin bisa beda di situasi kalian. Jadi apapun projectnya selalu prepare dengan matang. Dan yang kedua adalah storytelling is everything. Fokus pada penyusunan narasi yang menarik dan yang nyambung juga dengan target audiens kalian. Atau kalau kalian nggak mau pusing dengan semua ini, saya ada free consultation, silakan klik link yang ada di bio atau pergi ke website saya aja di www.paulaco.id dan klik button free consultation-nya and we can talk and create something amazing together. I'll see you.